Namaku adalah Ririn. 1 tahun yang lalu aku telah tamat dari SMA. Ingin sekali aku melanjutkan pendidikan khusus sampai ke tingkat bangku kuliah. Tapi padahal aku hanyalah putri dari seorang penjaga hutan lindung. Keluargaku tinggal di lokasi cagar alam milik negara. Aku dan kedua orang tuaku beserta 2 saudara laki-lakiku dibesarkan di lingkungan hutan raya ini. Setelah menamatkan SMA di kabupaten, ayah menyuruhku untuk tidak melanjutkan ke bangku kuliah. Tidak mungkin ayah dan ibuku sanggup membiayai kuliahmu, kata ayah suatu hari. Aku sangat sedih mendengar perkataan kedua orang tuaku. Dari SD sampai tamat SMA, aku selalu mendapatkan ranking 1 di kelasku. Dan aku mempunyai cita-cita yang tinggi. Suatu saat nanti, aku berharap bisa menjadi seorang dokter. Tapi cita-cita itu dipatahkan oleh kedua orang tuaku. Hampir 1 tahun telah berlalu setelah aku tamat SMA. Aku tetap tinggal di lokasi cagar alam itu bersama keluargaku. Tidak ada harapan lagi bagiku untuk dapat melanjutkan kuliah. Suatu hari, Dinas Kehutanan melakukan suatu acara di cagar alam tempatku tinggal. Dalam acara tersebut, semua pengusaha di sekitar daerah itu diundang. Aku ditugaskan sebagai penerima tamu dalam acara tersebut. Disinilah aku pertama sekali bertemu dengan Mr. Leon, owner dari villa yang tidak jauh dari cagar alam. Mr. Leon sangat ramah sekali. Beliau sudah berumur di atas 50 tahun, tapi penampilannya bagaikan anak muda. Dengan ramah, Mr. Leo menyapaku dan berbincang-bincang denganku. Beliau sangat pintar sekali berbicara, sehingga dalam tempo 15 menit, aku telah menceritakan semua tentang hidupku. Beliau sangat prihatin sekali dengan ceritaku. Sebelum acara itu selesai, Mr. Leo telah meninggalkan tempat itu. Tapi pada saat dia ingin pergi, dia menyerahkan sesuatu kepadaku. Datanglah, ini kartu nama saya. Mungkin aku dapat membantumu, kata Mr. Leo. Aku membaca kartu nama itu. Ternyata beliau adalah pemilik villa indah yang tidak jauh dari tempat tinggalku. Beberapa hari kemudian, aku pun mendatangi villa Mr. Leo. Sesampainya di bagian front office, aku menyerahkan kartu nama tersebut kepada petugas yang ada di sana. Apakah Mbak sudah ada janji sebelumnya dengan Bapak? Tanya petugas front office tersebut. Aku pun mengangguk dengan ragu. Petugas front office mengangkat telepon yang ada di depannya dan berbicara dengan seseorang. Siapa? Terdengar suara orang itu berbicara di telepon. Mari ikut saya. Bapak telah menunggu Anda di ruangannya, sahutnya padaku. Aku pun mengikuti petugas itu memasuki sebuah ruangan yang luas. Ternyata ruangan itu adalah ruangan Mr. Leong. Ririn, mari silakan duduk, sambut Mr. Leong. Setelah duduk, Mr. Leong pun menjamuku dengan baik. Seseorang mengantarkan minuman dan beberapa makanan ke ruangan tersebut. Ayo Ririn, dimakan makanannya sambil kita berbincang-bincang, kata Mr. Leong. Jadi sekarang, jika Ririn disuruh memilih kuliah atau bekerja, tanyanya. Mendengar kata kuliah, hatiku menjadi sedih. Tidak mungkin saya kuliah karena orang tua saya tidak sanggup membiayainya. Kalau disuruh memilih, mungkin saya lebih suka kuliah. Tapi karena keadaan mungkin lebih baik saya bekerja dulu sambil mengumpulkan biaya untuk kuliahku nanti. Jawabku. Menurut saya, kamu bisa melakukan dua-duanya, jawab Mr. Leong. Saya jadi bingung mendengar ucapannya. Bekerja aja pun tidak. Bagaimana mungkin saya kuliah, tanyaku. Mungkin saya bisa membantumu, sahut Mr. Leong tiba-tiba. Aku pun bertambah bingung mendengar jawaban beliau. Maksud Bapak? Saya tidak mengerti, jawabku. Ririn, Bapak bisa membiayai semua biaya kuliahmu dan kamu boleh membayarnya setelah kamu tamat nanti. Asal kamu mau menjadi teman saya,
kata Mr. Leong. Saya pun semakin bingung dan tidak memahami apa maksud beliau. Maksudnya bagaimana, Pak? Tanyaku. Saya mau membiayai semua kebutuhanmu selama kuliah sampai tamat. Kamu tidak perlu membayarnya. Cukup hanya menemani saya pada saat saya butuh, jawabnya. Sekarang baru saya memahami inti dari pembicaraan pria itu. Ternyata dia mau membantu saya bukan tanpa pamrih, tapi saya harus bersedia menjadi simpanannya. Tapi itu semua terserah Ririn. Bila Ririn mau melakukan kuliah, saya bisa membantunya. Tapi syaratnya yang tadi ucapnya. Dan hal ini hanya kita berdua yang tahu. Saya tidak mau ada masalah di kemudian hari, jelasnya. Setelah Mr. Leong menjelaskan semuanya, maka hatiku pun menjadi bimbang. Memang aku sangat menginginkan untuk melanjutkan pendidikanku ke bangku kuliah. Tapi syarat yang diberikannya sangatlah berat. Karena aku harus bersedia menjadi simpanannya selama masa kuliah tersebut. Akhirnya aku meminta waktu untuk berpikir. Aku merasa belum siap untuk menambah sebuah keputusan. Baiklah, saya akan menunggu jawabanmu. Bila keputusanmu sudah ada, kamu boleh menghubungi saya, jawab Mr. Leong. Saya belum pulang ke rumah dan memikirkan semua ucapan Leong. Satu malam, saya duduk di teras rumah. Aku memandang ke sekeliling tempat tinggalku. Sekeliling rumahku terdapat banyak sekali pohon-pohon besar. Karena keluargaku memang bertugas menjaga hutan raya. Sudah barang tentu tempat tinggal yang kutinggali saat ini berada di pinggiran hutan lindung milik pemerintah tersebut. Seketika hatiku berontak. Tidak mungkin aku tetap tinggal di hutan ini. Tidak mungkin aku selamanya hanya ditemani oleh pohon-pohon besar ini. Aku ingin meninggalkan tempat ini. Aku tidak mau tinggal di hutan terus, bisikku dalam hati. Akhirnya aku membulatkan hatiku untuk menerima tawaran dari Mr. Leong. Aku teringat dengan beberapa temanku yang sudah tidak perawan lagi. Tapi mereka kehilangan hal tersebut akibat dari hubungan bebas dengan pacarnya. Tapi hal itu tidak akan terjadi padaku, bisikku. Aku tidak akan kehilangan perawanku dengan sia-sia. Karena Mr. Leong berjanji akan membiayai seluruh keperluanku sampai tamat. Mungkin ini lebih baik kulakukan daripada kehilangan kesucianku dengan sia-sia. Setelah mempertimbangkan dengan bulat, akhirnya aku memutuskan untuk menerima tawaran pria hidung belang itu. Keesokan harinya, aku pun menghubungi Mr. Leong dan mengatakan menerima tawarannya. Tentu saja dia sangat gembira mendengar ucapanku. Dia pun segera menyuruhku untuk datang ke kantornya. Pagi itu, aku berangkat ke villa milik Mr. Leong. Dia langsung tersenyum menyambutku. Selanjutnya dia pun menyuruhku menandatangani sebuah surat perjanjian. Dalam kertas itu tertulis jika dia akan membiayai semua kebutuhanku sampai tamat kuliah. Dan juga tertulis kewajibanku untuk memenuhi semua pemerintahannya. Ririn, bila kamu menyanggupi semuanya, tanda tangani kertas ini, sahut Mr. Leong. Leong tersenyum setelah aku selesai menandatanganinya. Bagus, ternyata kamu wanita cerdas, ucapnya. Sebenarnya hatiku teriris mendengar ucapan pria tua itu. Tapi semuanya aku tahan demi menggapai cita-citaku menjadi seorang dokter. Nah, sekarang semuanya telah selesai. Aku akan menyediakan tempat tinggalmu di kota selama kuliah. Tugasmu sekarang hanya mencari alasan yang tepat kepada kedua orang tuamu agar mereka memberimu izin untuk melanjutkan kuliah. Tapi ingat, jangan bawa nama saya. Jangan pernah kedua orang tuamu tahu jika saya yang membiayaimu, kata Mr. Leong. Tentu saja aku menjadi ciut dengan ancamannya. Kuliahku bisa terbengkalai jika hal itu dilakukan. Maka aku pun berjanji kepadanya untuk menjaga rahasia itu dengan baik. Sesuai dengan janjiku pada Mr. Leong,
Maka aku pun mengatakan kepada kedua orang tuaku jika aku akan bekerja di pabrik di kota, dan mengatakan kepada mereka bahwa aku telah diterima bekerja di situ. Akhirnya aku pun berangkat ke kota dan tinggal di sebuah rumah yang telah disediakan oleh Mr. Leong. Sebuah kompleks di mana penduduknya tidak asing. Kompleks yang mempunyai kehidupan sendiri-sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Mr. Leong memberikan beberapa jumlah uang padaku untuk mendaftar ke sebuah universitas swasta. Dengan hati yang sangat gembira, aku pun pergi menuju sebuah universitas dan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru. Semua administrasi telah selesai. Kini aku resmi diterima sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran di universitas tersebut. Aku tinggal di rumah itu dengan seorang perempuan setengah baya. Kata Mr. Leong, perempuan itu bekerja sekaligus menemaniku di rumah yang lumayan mewah itu. 1 bulan telah berlalu. Aku tinggal di rumah itu. Selama itu pula Mr. Leong hanya berbicara kepada aku melalui telepon. Dia belum pernah datang. Apa yang kutakutkan selama ini kini mulai mendekati hari-hariku. Tadi pagi aku mendengar kata-kata Mr. Leong melalui telepon. Dia mengatakan malam ini dia akan datang dan menginap di rumah itu. Dia juga meminta bibi untuk memasak masakan yang enak-enak. Hatiku berdetak keras menunggu gelapnya hari, karena beliau mengatakan akan tiba malam ini. Tepat jam 8 malam, sebuah mobil memasuki pekarangan. Dia datang bersama dengan sopirnya. Bibi langsung menyambutnya, sedangkan aku masih berada di kamar dengan pikiranku yang kacau. Mukaku sedikit pucat, aku gemetar dan ketakutan. Dan malam itu adalah malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh Ririn seumur hidupnya. Karena malam itu dia telah menyerahkan segalanya kepada Mr. Leong. Mr. Leong tersenyum puas. Dia merasa biaya yang telah dikeluarkannya telah terbayar lunas dengan apa yang didapatkannya dari Ririn.